masuk ke written expression ya. Kita udah kelar skill 1 sampai skill 10 di structure part. Hari ini kita masuk ke written expression question. Oke, jadi kalau written expression question itu biasanya kalau di soal TOEFL dari soal nomor 16 sampai nomor 40. Ya, halo Iqbal. Thank you for joining me this morning and thank you for the like. Erik juga, makasih Erik untuk tap-tapnya. Ya, jadi kalau di soal di tes TOEFL itu kan section kedua kan structure and written expression. Jadi untuk structure and written expression itu ada 40 soal semuanya. Semuanya ada 40 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Ya, nah nanti dari soal nomor 1 sampai nomor 15 itu soal structure. Structure itu yang kemarin kita bahas, yaitu yang fill in the blanks ya, dan mengisi titik-titik, mengisi bagian yang hilang. Kemudian dari nomor 16 sampai nomor 40 itu untuk written expression. Artinya written expression itu porsi soalnya yang paling banyak guys ya. Porsi soalnya lebih banyak dibanding structure. Structure soalnya hanya 15, untuk written expression soalnya ada 25 gitu. Oke, nah jadi contohnya kira-kira gini ya bentuknya. Bentuk soal written expression itu gini. The result of the study are not accurate. Nah, jadi nanti ada 4 option, 4 option yang digarisbawahi. Nah, dari 4 option yang digarisbawahi ini kita harus mencari yang mana yang salah secara grammar. Ya, kita cari yang grammatically incorrect gitu. Ya, jadi kayak gini, the result of the study are not accurate. Kira-kira yang mana yang salah nih? Nah, salah yang C ya, ini ya. Harusnya kan, karena kan subjeknya the result, maka the result ini singular, dia butuh verb yang singular juga, yaitu harusnya is. Oke, iya are itu harusnya is ya. Oke, kita langsung aja ke skill pertama ya. Skill 11. Oke, jadi skill 11, skill 11 itu about agreement after prepositional phrases. Agreement after prepositional phrases. Jadi you have to be careful about prepositional phrases. Berhati-hati dengan prepositional phrases ya. Prepositional phrases itu bukan subjek. Ya, terkadang orang bingung nih menentukan yang mana subjeknya. Jadi kalau dia berbentuk prepositional phrases, maka dia bukan subjek. Prepositional phrases itu apa? Prepositional phrases itu adalah preposition bertemu dengan objek. Nah, itu disebut dengan prepositional phrases. Jadi gini contoh ya. Let's see the example. Kita lihat contohnya di sini. The dog barks at night. Sama satu lagi, the dogs bark at night. Nah, yang pertama subjeknya adalah the dog. Dognya hanya satu, dognya tunggal, singular. Nah, maka verbnya juga harus verb yang singular. Makanya di sini barks with s. Ya, the dog barks. Kemudian contoh yang kedua, the dogs bark at night. At night, the dogs-nya plural, maka bark-nya di sana juga harus berbentuk plural yaitu without s gitu. Ya, jadi subjek verbnya harus agree sama subjeknya. Nah, bagaimana kalau dia ada prepositional phrase-nya seperti ini. Contohnya, the door to the rooms are locked. The door to the rooms are locked. Nah, ini bentuk yang salah ya. Jadi, the door to the rooms, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the door-nya. Ya, subjeknya adalah the door-nya. To the rooms ini kita sebut dengan prepositional phrases. Apa tadi prepositional phrases? Prepositional phrases itu ada preposition. Nah, ini kan ada preposition to. Preposition to bertemu dengan objek the rooms, ya. Jadi the rooms ini bukan subjek. Karena the rooms merupakan objek dari preposition to gitu. Ya, jadi the rooms adalah objek of preposition. To the rooms kita sebut dengan prepositional phrases. Maka di sini verbnya harus setuju dengan subjeknya, ya. Verbnya setuju dengan subjeknya, bukan dengan
object of preposition gitu. Jadi jangan misalnya mentang-mentang di sini the door to the rooms. Oh kan dia di sebelahnya ada the rooms. Jadi bukan berarti karena di sebelahnya ada the rooms terus di sini kita pakai are gitu ya. Karena subjeknya itu adalah the door-nya. Yang kita lihat adalah the door-nya. To the rooms, rooms ini adalah object of preposition dan dia bukan subjek. Maka di sini kalau the door to the rooms are, ini salah ya, makanya dikasih bintang ya. Ini salah, harusnya is gitu. Berikutnya, the doors to the room is locked. Nah, ini juga bentuk yang salah. Subjek yang sebenarnya adalah the doors-nya. To the room ini kita sebut dengan prepositional phrases. Prepositional phrases, ingat prepositional phrases bukan subjek. Oke? Nah, maka verbnya di sini should agree to the subject, bukan ke room-nya. Jadi verb di sini agree-nya dengan the doors-nya, bukan room-nya. The doors-nya dalam bentuk plural, maka verb-nya juga harus plural ya. Seharusnya is ini jadi are gitu. Yes, harus are. Nona. Sering ketukar banget ini Miss. Iya, makanya kita harus hati-hati, kita harus identify yang namanya prepositional phrases. Ya, prepositional phrases itu bukan subjek, guys. Ya, jadi kayak gini, the doors to the room. Thank you Twitter for the heart. Jadi kalau kita ketemu object of preposition kayak gini, ini kan preposition. To ini preposition. Sesudahnya ada the rooms, maka the rooms bukan subjek. The rooms adalah objek dari preposition to, yang berarti yang subjeknya the door-nya gitu. Begitu juga dengan ini, the doors to the room. Ya, hati-hati ya, the doors to the room, maka subjeknya the doors-nya, bukan room-nya. Room adalah objek dari preposition to gitu. Harus jeli, iya betul. Miss mau SS yang skill 11 tadi yang awal. Oke, boleh. Nah ini ya, oke silahkan kalau mau SS. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi patternnya begini. Nah, begini patternnya ya. Patternnya adalah kalau ada subjek, sesudahnya ada prepositional phrase, maka verb di sini agree-nya dengan subjeknya, bukan dengan prepositional phrase-nya. Kayak tadi, the doors to the room are locked. Jadi subjeknya itu the doors-nya, bukan room-nya. Oke? Kita lanjut ke, langsung ke exercise aja ya. Kita langsung ke exercise aja. Coba kita lihat di sini. Number 1 and number 2 are the examples ya. Nomor 1 sama nomor 2 itu contohnya. Jadi pentingnya di subjek, pentingnya di subjek, bukan object of preposition. Ya, ingat object of preposition is not subject. Oke, number 1. The subject of the lectures was quite interesting. Nah, lihat, ini ada preposition of. Ya, ada preposition of nih di sini. Ada preposition of, sesudah of ada the lectures. Maka the lectures di situ adalah object of preposition of, dia bukan subjeknya. Yang kita lihat adalah ini, the subject, right? Nah, maka verbnya yang ini was, verbnya ini agree sama the subject, bukan the lectures. Oke? The subjeknya di sini kan berbentuk singular, maka verbnya juga harus singular. So number 1 is correct. Oke, sekarang coba cek number 2. The supplies for the camping trip needs to be packed. Oke, di sana katanya number 2 itu incorrect. Kenapa? Apa yang salah dengan number 2? Coba. Need, yes, that's right. Subjeknya yang mana? The supplies atau the camping trip? Subjeknya adalah the supplies-nya. Kenapa bukan the camping trip? Karena the camping trip ini adalah objek dari preposition for. Ya,
The camping trip objek dari si for, object of preposition namanya. Jadi for the camping trip kita sebut prepositional phrases. Dan prepositional phrases bukan subjek. Ya, the supplies ini subjeknya, ini verbnya. The supplies ini berakhiran is berarti dia plural, yes, jamak, maka verbnya juga harus jamak. Verb jamak berarti without s ya. Gitu. Number 2 incorrect karena verbnya tidak agree dengan verb, dengan subjeknya. Oke, sekarang kita continue to number 3, guys. What do you think the answer for number 3? Is it correct or incorrect? Number 3. Incorrect. Harusnya are. Oke, ya. Jadi gini, the chairs under the table. Nah, ada preposition under ketemu the table ini prepositional phrases. Kalau ada prepositional phrases, kita pisahkan aja dulu supaya kita gampang mengidentifikasi yang mana yang subjeknya. Ya, under the table, in the dining room, ini semuanya prepositional phrases karena diawali dengan preposition. Maka subjeknya yang mana? Subjeknya the chairs. Verbnya is gitu. Ya, jadi bukan room subjeknya, bukan table. Subjeknya adalah the chairs. The chairs di sini dalam bentuk jamak, maka verbnya juga harus jamak, yaitu are. Okay, so number 3 is incorrect. Harusnya verbnya are. Alright, good job everyone. Now let's continue to number 4. What do you think the answer for number 4? The players were. Correct. The players blah 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 were. Ya. Subjeknya the players, verbnya di sini were. Ya, subject verb. On the winning team in the competition itu adalah prepositional phrase. Jadi subjeknya yang ini. Subjeknya jamak, verbnya jamak, maka ini udah benar. Correct. Ya. Okay, good. No problem, right? Continue to number 5. What about number 5? Apa beda dengan was dan were? Was untuk tunggal, were untuk jamak. Ya, was itu untuk tunggal, were untuk jamak. Number 5. The food for the guests incorrect ya? Oke, incorrect. Oke, semuanya jawab incorrect. Let's see. The food for the guests at the party are. Nah, kita pisahkan dulu prepositional phrase. Yang ini ada for, ketemu the guest. Ada at, ketemu the party. Maka subjeknya yang mana? The food. Ya, ini subjeknya. Terus verbnya yang mana? Are. Ini verbnya. The foodnya tunggal, verbnya jamak. Ya, tidak agree each other mereka, tidak sesuai. Maka foodnya tunggal, maka di sini seharusnya is, right? Berarti number 5 itu incorrect. Thank you, Andy. Lanjut, number 6. Food uncountable. Iya, uncountable. Semua benda yang uncountable itu tunggal ya. Benda yang uncountable tidak punya bentuk jamak. Si Miss, correct ya? Ya, you're welcome, Twitter. Correct. Oh, ada yang jawab correct juga, ada yang jawab incorrect. Correct, Eric. Twitter correct, Crown correct, Eva correct, Andy correct, DHFK correct. Okay, mostly says correct. Let's see. The cost of the clothes was higher. Ya, ada of the clothes dipisahkan dulu karena ini adalah prepositional phrase. Maka subjeknya the cost, verbnya was. The cost tunggal was tunggal. Correct. Ya. Oke, lanjut number 7. Kita naikkan aja ya. Nah. Oke, what do you think for number 7? Correct? Iya, subjeknya adalah the rugs.
in front, kita pisahkan. In the front rooms, ini thank you Radit for the cake. Jadi in the front room sama of the house ini semuanya prepositional phrase. Maka subjeknya the rugs, verbnya are, the rugs-nya jamak, are-nya jamak, so it's correct. Gak ada masalah ya. Oke, lanjut number 8. Number 8. Correct. The servers in this restaurant always does their job efficiently. Oke, mana nih jawabannya for number 8? Correct. Do. Oke, does. Ada yang jawab do, ada yang jawab does. Do atau does? Ada yang jawab correct, ada yang jawab incorrect. Oke, let's see. Subjeknya yang mana? Subjeknya the servers. In this restaurant, apakah restoran itu subjek? Bukan ya. Ini kan ada preposition ketemu this restaurant. This restaurant adalah object of preposition, maka dia bukan subjek. Terus yang mana verbnya? Does. Ini verbnya. Oke, kita lihat. Subjeknya jamak, the servers, ada akhiran s, jamak. Terus verbnya does. Does itu untuk subjek jamak atau subjek tunggal? Does itu untuk subjek tunggal, right? Sementara serversnya jamak. Harusnya di sini does diganti jadi do. Ya, harusnya do ya. Servers jamak. Jadi the servers do seharusnya. Maka ini incorrect. Oke, kita lanjut number 9. Number 9 guys. Lanjut number 9. Nggak teliti miss. Iya, hati-hati lagi ya. Mungkin kalian tadi ngelihat restorannya kali ya. Restoran ya. Mungkin kalian pikir restoran itu subjeknya. Ini kan restoran dia miliknya si in. Objeknya si in. Objek preposition dia, bukan subjek. Oke. Number 9. Miss bahas structure TOEFL juga nggak? Iya, ini TOEFL loh. Ini soal TOEFL. Ini pelajaran TOEFL. Oke, number 9. The lights in the corner of the room need to be kept on all night. Ya, kadang-kadang apa ya, kayak food tadi ya. Food itu dia bisa countable, bisa juga uncountable. Tergantung konteksnya. Kalau misalnya kita merujuk kepada satu jenis makanan, banyak gitu makanannya, nah foodnya di sana uncountable. Tapi terkadang food itu bisa juga foods, di dalam artian foods di sana beraneka ragam jenis makanan gitu. Begitu juga dengan fruit dan fruits ya. Kalau fruitnya hanya satu macam itu fruit, tidak bisa dihitung. Kalau fruitsnya banyak macam, jadi kalau ada fruits, artinya fruitsnya itu beraneka ragam jenis gitu. Nah, mungkin begitu juga dengan the lights di dalam konteks ini ya. Mungkin cahayanya tuh lampu-lampu sinar-sinarnya itu ada banyak jenisnya, makanya di sana pakai the lights. Ya, jadi di sini the lights in the corner of the room. In the subjeknya yang mana? Subjeknya the lights, oke? Kemudian in the corner. Ini bukan ya, ini prepositional phrase. Of the room juga prepositional phrase, maka subjeknya yang ini. The lights bentuk plural, need-nya tidak pakai s. Benar, correct, right? Yeah, so number 9 is correct. What about number 10, everyone? What do you think the answer for number 10? Correct again. Number 10 correct. Okay, let's see. The meeting of the members of the council begins. Nah, jadi ini ada of the meeting ya. Of the member, sorry. Ini object of preposition. Of the council juga object of preposition. Bukan subjek. Maka subjeknya yang ini. The meeting. Ini subjeknya.
verbnya begins. The meeting tunggal, right? The meetingnya di sana tunggal. Maka beginsnya di sini verbnya harus juga bentuk tunggal, pakai s, correct? Ya, number 10 no problem, right? Number 10 correct. Ini buku Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Nah, itu judulnya. Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Oke, sekarang kita lanjut ke skill 12 ya. Skill 12, agreement after expressions of quantity. Nah, kalau tadi di skill 11 kita belajar tentang prepositional phrase. Jadi kalau ada object of preposition, itu bukan subject. Oke? Nah, sekarang di skill 12, we will be learning about agreement after expressions of quantity. Jadi, kalau ada expressions of quantity, bentuk-bentuk jumlah. Bentuk jumlah itu contohnya kayak most of the, some of the, many of the gitu. Maka yang kita lihat adalah benda sesudah kuantitinya gitu. Contoh ya. Contohnya gini, most of the meal was delicious. Nah, jangan kalian jangan kalian combine dengan skill yang sebelumnya. Skill yang sebelumnya kan kalau ada prepositional phrase, dia bukan subjek. Ini kan ada of nih miss gitu. Ini kan ada of the meal. Berarti of the meal ini prepositional phrase gitu. Dalam konteks ini enggak ya. Karena dia diawali dengan expressions of quantity. Ada expressions of quantity most di sini. Most of the meal, maka yang kita lihat adalah meal-nya. Gitu, bukan most-nya. Oke, mungkin kalau kita mikir most kan artinya kebanyakan. Oh, kebanyakan berarti jamak dong. Enggak. Yang kita lihat adalah benda sesudah kata of the-nya. Misalnya most of the meal, berarti yang kita lihat meal-nya. Meal di sini bentuknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal, was gitu. Begitu juga dengan yang di bawah, most of the meals. Most of the meals, sesudah most of the ada meals. Meals-nya dibuat dalam bentuk plural, jamak. Maka verbnya juga harus plural, were, gitu. Ya, perhatikan di atas most of the meal, meal-nya tunggal, maka verbnya tunggal juga, was. Yang di bawah verbnya jamak, meals, maka verbnya juga subjeknya meals, jamak, maka verbnya juga jamak. Nah, kemudian kalau yang ini, most of the food was delicious. Most of the food was delicious. Maka yang kita lihat apanya? Food-nya. Oke? Food-nya di sini kan dalam bentuk tunggal. Maka verbnya juga tunggal, was. Gitu. Terus lihat contoh berikutnya. Lihat contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Jadi prepositionnya jadi subjek. Iya, kalau dia sesudah bentuk quantity ya. Sesudah dia bentuk quantity. Hanya berlaku untuk kalau dia sesudah bentuk quantity. Expressions of quantity. Gitu. Expression of quantity itu ya expression yang jumlah gitu, menyatakan jumlah. Nah, contoh lain nih, misalnya all of the book were interesting. All of the book. Nah, mungkin kita mikir kalau all itu kan semua. Banyak dong. Berarti tapi yang kita lihat bukan all-nya. Yang kita lihat adalah book-nya gitu. Jadi yang kita lihat sesudah kata all of the-nya gitu. All of the book, book-nya di sini berbentuk tunggal, maka verb-nya juga harus tunggal. Yang kita lihat bukan all-nya ya. Yang kita lihat itu sesudah kata all of the-nya gitu. Sesudah kata all of the ada book tunggal, maka di sini were harusnya juga tunggal, yaitu was. Was harusnya. Kan dia dalam bentuk past nih, was gitu. Nah, kemudian all of the students is late to class. Half of the students is late to class. Jadi yang kita lihat adalah students-nya.
karena dia diawali bentuk quantity ya. Jadi kalian jangan di mix dengan skill yang sebelumnya. Kalau skill yang sebelumnya kan kalau sesudah object of preposition, maka object of preposition itu bukan subjek. Nah, berbeda dengan skill 12 ini. Kalau skill 12, kalau dia diawali dengan expressions of quantity, maka sesudah expressions of quantity itulah subjeknya gitu. Oke, jangan digabung dengan yang sebelumnya. Alright. Nah, berarti ini gimana? Studentnya kan jamak. Ya, berarti is-nya harus jadi are. Ini kita lihat students-nya. Oke? Lanjut. Nah, jadi pattern-nya seperti ini. Jadi kalau ada expressions of quantity, guys. Kalau ada expressions of quantity, contohnya all, most, some, half, part of the, sesudah of the ada objek, maka objek dari expression of quantity itulah yang merupakan subjeknya dan itu yang harus agree dengan verbnya. Oke? Jadi kalau objek dari expression of quantity, jadi kalau objek dari expression of quantity ini singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau objek dari expressions of quantity-nya jamak, maka verbnya juga harus jamak gitu. Alright? Paham ya? Oke, sekarang kita langsung ke latihan. Jadi ngikut verb, ya sesudah expressions of quantity ya. Yang ngikut verbnya itu adalah sesudah expressions of quantity-nya. Mau SS yang mana, Radit? Yang ini. Oke. Nah, kecil jadinya. Yang ini ya, yang ini, oke. Oke, boleh di SS. Oke, kita lanjut ya ke exercise 12. Correct or incorrect. Abis ini baru kita masuk, oh masih ada agreement satu lagi. Skill 13. Oke, Radit. Oke, exercise 12, let's see number 1. Number 1, half of the students in the class arrive early. Nah, ini udah gabungan nih. Kalau kita lihat contoh soal nomor 1, ini gabungan skill 11 sama skill 12. Prepositional phrase-nya ada di sana, terus expression of quantity juga ada. Ini kan ada half of the students in the class. In the class ini prepositional phrase. Kemudian half of the ini expressions of quantity. Berarti subjeknya the students-nya ya. Ini subjeknya. Karena dia diawali dengan expressions of quantity, half of the students. Students-nya jamak, verbnya arrive, verbnya juga sudah benar tanpa s ya. So number 1 is correct. Kalau yang number 2, some of the fruit are rotten. Okay, what do you think? Number 2, kenapa number 2 salah? Apa yang salah dengan number 2, guys? Is, harusnya is ya. Iya, jadi yang kita lihat adalah fruitnya. Jangan lihat some-nya. Ya, mungkin kalau misalnya ngelihat some itu kan artinya beberapa itu kan lebih dari satu. No, yang kita lihat bukan expressions of quantity-nya. Yang kita lihat adalah objek sesudah expressions of quantity. Setelah expressions of quantity ada fruitnya berbentuk tunggal. Maka verbnya harus setuju dengan si fruitnya. Fruitnya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal, which is supposed to be is. Alright, so number 2 is incorrect. Please ulang yang number 1. Yang number 1 itu correct karena yang kita lihat students-nya. Ya, in the class itu prepositional phrase. Kelasnya itu object of preposition. Ya, jadi dia yang kita lihat bukan kelasnya tapi students-nya. Students-nya jamak, kemudian verbnya juga udah benar. Oke, lanjut number 3.
Number 3, ada yang jawab incorrect, ada yang jawab correct. Ya. Incorrect, correct. Ini setelah sampai jam berapa? Mungkin sekitar jam 9:30 ya. Masih ada 1 jam lagi. Correct. Oke, coba. All of the next chapter. Ini tadi skill berapa yang ada all of the-nya? Ada di skill 12 ya. Jadi kita lihat nih, sesudah expressions of quantity-nya, jadi all of the expressions of quantity. Expression of quantity. Next chapter. Ini berarti yang ini subjeknya, guys. Next chapter ini subjeknya, right? Contains ini adalah verb-nya. Next chapter-nya itu tunggal. Iya kan? Next chapter-nya kan tunggal. Maka contains verb-nya juga harus tunggal plus s. Correct. Number 3 okay. Number 3 correct. Good morning, Sir Ricardo. Kita ketemu nanti malam ya, Mr. Ricardo. Kita ada kelas ya nanti malam, right? Jam berapa ya? Jam 9. At 9, right, sir? Yeah, 9 p.m. Okay, sir? Yes. Okay. See you tonight, sir. Yes. See you at 9 p.m., Mr. Ricardo. Okay, guys, number 4. Kayaknya enggak nanti malam. Number 4, most of the people in the room is paying attention. Oke, incorrect karena people itu plural kata si kakak. Ada juga yang jawab correct. Oke, yang mana sih subjek yang sebenarnya? Subjeknya people atau room? Ini ada expression of quantity. Setelah expression of quantity, maka objeknya itu yang merupakan subjeknya. Ini subjeknya, people. Oke, in the room bukan. Ya, room ini adalah object of preposition. Nah, saya nggak capek lah pokoknya bilang object of preposition terus supaya kalian tahu. Object of preposition bukan subject. People, subject, verbnya is. People itu jamak. Iya, people itu jamak. Jadi walaupun dia tidak berakhiran s ya, jadi bukan berarti dia itu tunggal. Jadi dia bentuk irregular plural namanya. Bentuk jamak yang irregular. Irregular itu yang tidak beraturan. Jadi tidak semua bentuk plural itu berakhiran s. Contohnya people. People itu jamak. People-nya jamak tapi verbnya is. Seharusnya ini are. Ya. Maka number 4 itu incorrect. Kenapa is sebagai verb? Is itu kan to be. To be itu is, am, are, was, were itu verb. Ya, to be itu verb, guys. Oke, lanjut number 5. Lanjut number 5. Correct or incorrect number 5? Part of the soup is left on the stove. Yang kita lihat apanya? Stove-nya. Ya, jadi ada expression of quantity. Ada expression of quantity part of the. Yang kita lihat supnya, the soup-nya. Oke, supnya ini subject, is ini verbnya. Supnya udah berbentuk tunggal. Verbnya juga tunggal, correct. Number 5 correct. Lanjut number 6. Aman ya, number 5 easy. Okay, what about number 6, everyone? Is it correct or incorrect? Correct, number 6. Correct, miss. Okay. Hah? Correct. Number 6. Okay. Kan ada expression of quantity. Expression of quantity-nya the movie kan. Nah, jadi jangan lihat sum-nya ya. Yang kita lihat bukan sum. Yang kita lihat bukan sum-nya. Itu tadi di skill 12, oke? Iya, nih Mr. Ricardo datang telat sih, jadi nggak dengar.
Jadi, sir, kalau ada expression of quantity, some of the, all of the, many of the, yang kita lihat sesudahnya. Ya, kita lihat benda sesudah expression of quantity-nya gitu. Yang kita lihat expression of objeknya gitu. Objek sesudah expression of quantity-nya. Oke. Maka yang kita lihat movie-nya, everyone. The movie. Some of the movie. The movie-nya yang kita lihat. The movie ini subjeknya, were ini verb-nya, bukan some-nya ya. Some itu expression of quantity. Jadi kalau ada expression of quantity, kemudian sesudahnya ada objek, maka yang kita lihat adalah objek sesudah expression of quantity-nya. Jadi sesudah expression of quantity itu ada the movie. The movie-nya berbentuk tunggal, tapi verb-nya jamak, maka tidak sinkron. Ini harusnya was. Oke, number 6 incorrect. Ya, was. Nama PDF-nya apa ini? Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Thank you, Radit, for the heart. Oke, kita lanjut ke number 7. Orange bukan ya? Ungu kayaknya. Kayaknya ungu deh. 7 kelihatan nggak? Kelihatan ya? All of the details in the report needs to be checked. Gimana? Number 7. Yang kita lihat detailsnya ya. Jadi ada expression of quantity, all of the details. Yang kita lihat the detailsnya ya, subjeknya. In the report bukan. In the report itu objek report di sini adalah object of preposition, bukan subjek. Ini verbnya. Oke, jadi subjeknya details, bukan report. Oke. Detailsnya jamak, kemudian verbnya berakhiran s, nggak bisa. Kalau verb berakhiran s itu untuk subjek yang tunggal. Oke, sementara subjeknya jamak, maka ini needs, nggak perlu s. Incorrect ya. Yes, incorrect. Lanjut, yuk. Number 8. Number 8, most of the money is needed to pay the bills. Jadi jangan lihat most-nya, lihat money-nya. The money-nya. The money-nya dalam bentuk tunggal, ya. Money-nya itu tunggal. Kemudian verb-nya is. Ya, kita lihat the money, ini subjeknya, ini verb-nya. Tunggal, tunggal. Oke, jadi ini aman. Number 8 correct. Yes, number 8 correct. Lanjut, aman ya. Oke, number 9 sama number 10. Thank you 13 for the rose. Number 9. Thank you, Benj. Correct. Okay. The first half of the class consists of. Subjeknya yang mana? Subjeknya kelas. Yang kita lihat kelasnya, oke? Okay? Jadi kan ada expression of quantity. The first half of expression of quantity. Ini quantity. Yang kita lihat adalah the class-nya. The class ini adalah subjeknya. Consist adalah verbnya. The class ini tunggal, consist verbnya pakai s. Correct. Oke, okay? Number 10. Okay, what about number 10? Is it correct or incorrect? Some of the questions on the test was impossible to answer. Jadi jangan lihat some-nya ya. Yang kita lihat apa? Yang mana subjeknya? The questions atau the test? Ya, subjeknya the questions. Betul. Ya, subjeknya the questions ya. Yang ini. Nah, kemudian verbnya was. The questions-nya jamak, was-nya tunggal. Ya, verbnya tunggal. Salah ya. Harusnya ini jadi were. So, number 10 is incorrect.
Oke, aman ya. Nah, jadi udah belajar 2 skill. Tadi skill 11, kalau ada objek dari preposition, itu bukan subjek. Skill 12, kalau ada expression of quantity, maka yang kita lihat subjeknya merupakan objek dari expression of quantity itu. Ya, misalnya, sum of the movie tadi. Sum of the movie, yang kita lihat movie-nya bukan sum-nya. Oke, lanjut. Sampai jam setengah 10 ya. Skill 13. Skill 13, agreement after certain words. Ya, agreement after certain words. Setelah beberapa kata nih. Kalau ada kata-kata ini, mungkin kita bingung ya, anybody itu pakai is atau pakai are. Everybody is atau everybody are gitu. Somebody gimana? Somebody is atau somebody are. Nah, jadi ini semuanya bentuk singular. Oke, ini diingat ya. Nah, ini diingat nih. Oke. Jadi, kalau ada kata-kata ini, semuanya diingat. Anybody, anyone, anything. Everybody, everyone, everything. Nobody, no one, nothing. Somebody, someone, something. Each plus noun, every plus noun. Semuanya itu tunggal. Oke? Jadi jangan ada yang bingung lagi everybody are. Atau everybody itu kan setiap orang, berarti semuanya, bukan. Itu dianggap tunggal dalam bahasa Inggris. Somebody juga tunggal. Semuanya. Ini tunggal. Kemudian kalau ada each ketemu noun, misalnya each student tunggal. Every class tunggal. Oke? Semuanya ini adalah singular noun, benda tunggal. Alright, itu aja. Itu aja yang perlu diingat di skill 13. Langsung aja kita ke latihannya. Ya. Number 1 incorrect. Kenapa number 1 incorrect, guys? Are, iya. Are harusnya is karena subjeknya anybody. Ingat tadi anybody itu tunggal. Everyone, everything, everybody, anyone, anybody, anything, itu semuanya tunggal. Anybody ini subjek, ini verb. Anybody itu tunggal, maka verbnya harus is. Number 2, no one here is afraid of skydiving. Subjeknya no one, ya. Verbnya is. No one itu tunggal. Right? Verbnya juga udah tunggal. Jadi aman, correct. Okay, what about number 3? Thank you 13 for the rose. Number 13, correct katanya. Number 3, sorry. Kok number 13? Number 3, everyone in the world needs love and respect. Subjeknya adalah everyone. In the world, nah ini tadi yang skill 11. The world ketemu dengan in, maka the word ini object of preposition bukan subjek. Subjeknya yang ini. Oke? Subjeknya everyone, verbnya needs. Subjeknya tunggal, verbnya tunggal, so it's correct. Oke, lanjut number 4. Ini buku Longman ya, ada yang nanya bukunya. Ini buku Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Incorrect has, someone has, iya. Correct, incorrect dong, incorrect ya. Subjeknya someone, Someone tadi dianggap tunggal, oke? Someone ini tunggal, maka have, ini verbnya harusnya has. Okay, so number 4 is incorrect. Alright, next number 5. Each plant in the garden appear healthy and strong. Is it correct or incorrect, guys? Number 5. Incorrect. Incorrect appears. Subjeknya plant atau garden? Subjeknya plant ya. In the garden itu object of preposition, bukan subjek. Maka subjeknya each plant.
Ini subjeknya. Oke, verbnya appear. Oke, each plan-nya tunggal tapi appear-nya di sini tidak pakai s. Salah. Incorrect. Seharusnya appear ini kan verb 1. Maka verb 1-nya harus verb 1 plus s, appears. Gitu. Oke, lanjut. Number 6. You should understand that anything is possible. Is it correct or incorrect, number 6? Correct. Correct. Oke. Semuanya jawab correct. Yes, it's correct. Jadi ini kan ada dua klausa nih, ada that, ada kata hubung that. Berarti di klausa 1 yang ini ya, ini klausa yang pertama, ini klausa yang kedua. Di klausa yang 1, you should, aman. Di klausa 2, anything is. Anything-nya tunggal, verbnya juga udah tunggal is. So number 6, correct. Number 7. Everything in the salad are good for you. Hi, good morning from my hometown Parapat. Halo, Mr. Mangapul. Good morning. Incorrect. Yes, that's right. Number 7 itu incorrect karena subjeknya adalah everything. Subjeknya everything. Everything tadi masuk ke dalam benda yang tunggal. Maka verbnya juga harus tunggal. Harusnya is, ya. Everything is. So number 7 is incorrect. Ya. Aman ya. Lanjut number 8. Oke, incorrect has. Yes, gampang ya. Subjeknya nobody. The class bukan ya, the class ini object of preposition in. Maka verbnya yang ini. Oke, nobody tunggal, tapi have untuk benda jamak. Harusnya ini has. Nobody has. Jadi number 8 incorrect. Oke, lanjut number 9. I am sure that every detail have been considered. Oke, coba gimana number 9? Has been. Kanasa. Incorrect, has. Iya, betul sekali. I am sure that every detail. Nah, tadi kalau ada every nih, every diikuti noun, maka itu dianggap tunggal. Every itu tunggal ya. Every detail ini subjeknya, tapi verbnya have. Ya, verbnya ini have itu kan untuk benda yang jamak. Harusnya have-nya jadi has. Oke, number 9 is incorrect. Oke, lanjut number 10. Number 10, everybody know the rules, but somebody is not following them. Ada dua klausa ya, ada dua klausa nih, dia dihubungkan dengan kata hubung but. Cek satu-satu ya. Ini klausa 1, ini klausa 2. Di klausa 1, subjeknya everybody, verbnya know. Nah, everybody know, harusnya everybody knows. Harusnya s di sini. Everybody ini kan tunggal. Maka verb 1-nya harus verb 1 plus s, yaitu knows. Everybody knows gitu. Kemudian yang ini somebody is not following udah benar belum? Kata Dea's room are not following. Nah, Dea, somebody ini adalah singular noun. Ya, benda yang tunggal. Somebody, someone, something. Anyone, anybody, anyone, anything. Terus everybody, apa lagi? Everybody, everyone, everything. Itu semuanya tunggal, ya. Somebody ini tunggal, ini subjek, ini verb. Subjeknya tunggal, maka verbnya juga udah berbentuk tunggal. Ini correct.
ya. Yang di klausa kedua ini benar. Di klausa 1 yang salah. Harusnya everybody knows ya. So number 10 is incorrect karena know-nya itu harusnya knows. Ya, klausa 2-nya udah benar. Klausa 1 yang salah ya. Oke, aman ya. Kita udah belajar 3 skill hari ini. Saya review sedikit. Skill 11 itu tentang agreement after prepositional phrase. Kalau ada object of preposition, dia bukan subject. Oke, kemudian skill 12. Skill 12 tadi quantity, expression of quantity. Kalau ada expression of quantity seperti some of the, most of the, many of the, part of the, half of the, maka verbnya should agree to the object of expression of quantity. Verbnya harus setuju dengan objek dari expression of quantity-nya, bukan expression of quantity-nya. Oke, itu skill 12. Skill 13, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, not, nothing, terus each, every, itu semua tunggal. Nah, ternyata saya hafal. Ya, lanjut. Kita berarti langsung ke TOEFL exercise-nya. Ya, TOEFL exercise kita udah masuk ke written expression nih. Written expression, cari yang salah ya. Nah, jadi ini guys, TOEFL exercise-nya mencakup skill 11 sampai skill 13 yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi skill 11 sampai skill 13 yang kita pelajari hari ini. Semua soalnya berkaitan dengan itu. Oke, kita coba number 1. Cari yang salah. Mana yang salah? A. Kanasa A. Cute A. Gak jelas A. Nose. Iya. Kita bacanya langsung ketahuan ya yang salah ya. Harusnya knows. Nobody knows. Nobody itu adalah subjek tunggal. Maka verbnya juga harus tunggal. Sementara di sini verbnya know. Know itu untuk subjek jamak ya. Maka di sini harus plus s. The answer is A. Oke, gampang. What about number 2? Number 2 gimana? B. B, oke. Subjeknya? Subjeknya apa? Sugars. Subjeknya sugars. Sugars like glucose, ya, yeah, right. Sugarsnya plural, ya kan? Sugars itu mungkin kalian mikir ya, sugar itu kan gula. Kok gulanya kok ditambahin s? Ada akhiran s. Sebenarnya kan benda yang uncountable yang tidak dapat dihitung kan tidak bisa ditambahkan s. Jadi ini masuk ke jenis-jenis gulanya gitu. Makanya di sini dia bilang gula seperti glucose, seperti glukosa. Jadi dia merujuk kepada jenis-jenis gula gitu. Jenis-jenis gula itu kan mungkin banyak ya, ada glukosa, sukrosa, fruktosa gitu. Jadi kalau dia pakai S dia merujuk kepada jenis-jenisnya. Ada banyak jenis gula gitu ya. Sugars like glucose. Nah, jadi sugars ini adalah subjeknya. Oke. Kemudian verbnya yang ini, verbnya is. Ya. Oh, bentar, guys. Ya, verbnya is. Jadi subjeknya bukan glucose, tapi subjeknya sugars. Subjeknya berbentuk jamak, maka verbnya juga harus jamak, which is are. Ya, jadi jawabannya B. Gitu. Oke, lanjut ya, number 3. Number 3. Kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, number 3 yang mana? Yang salah? C, comes.
Jadi subjeknya number 3. Nah, ini ada bentuk apa tadi? Yang skill 12. Expressions of quantity, ya kan? Ada expressions of quantity part of. Berarti yang kita lihat sesudah kata part of the-nya. Sudah part of the ada electricity. Maka electricity ini adalah subjeknya. Used in the United States. Nah, ini juga belum ketemu verb ya. In the United States ini adalah the United States adalah object of preposition in. Oke, maka yang mana si verbnya? Verbnya yang ini, come. Ini verbnya. Used ini bukan verb ya. Used ini adalah verb 3 yang berfungsi sebagai adjective gitu. Jadi bagian dari electricity yang digunakan gitu. Yang digunakan di United States today come from, berasal dari. Nah, jadi electricity ini adalah subjeknya, verbnya adalah come. Sekarang kita cek subjek dan verbnya apakah they agree each other. Subjeknya dalam bentuk tunggal, electricity, tunggal. Tapi di sini verbnya come. Harusnya kalau subjeknya tunggal, maka verb one-nya, ini kan verb one ya, maka verb one-nya harus plus s, comes, gitu. Oke? Ya, aman sepertinya. Kita lanjut ke number 4. Lanjut number 4, ini dikecilin dulu deh biar kelihatan. Nah. Oke, kelihatan ya. Oke, number 4. Oh, ada yang jawab B, ada yang jawab A. A. Present. Oke. Ya, subjeknya adalah the languages, right? Bukan world-nya ya. Subjeknya bukan world, tapi the languages. Kenapa world bukan subjeknya? Karena dia adalah objek dari preposition of. Ada of di depan. Of the world. Of the world. Maka world ini adalah objek dari si of. Object of preposition. Dia bukan subjek. Subjeknya the languages. Ini subjeknya. Terus verbnya mana? Verbnya presents. Ini verb. Subjeknya subjeknya jamak, languages. Kemudian verbnya ini verb one yang plus s, ya kan? Kalau verb one yang plus s itu untuk subjek tunggal, bukan subjek jamak. Maka number 4, the answer is A. Presence-nya harusnya present aja, tidak pakai s. Oke, lanjut number 5 guys. Number 5A katanya. Cio, thank you for the doll. Mulai live tadi jam 8. Kita keluar sampai nomor 10 udahan ya. Number 5. Oke, number 5. A, ada yang jawab A. The rise of Halo, Miss Tresna, see you again. Kakak live kelasnya tiap hari, Kak. Nggak menentu sih, kalau lagi free aja. Ada buat kelas private. Has nggak sih? Oke, kita cek ya, number 5 ya. The rise of multinationals. Nah, yang mana subjeknya? The rise kah atau multinational kah? Subjeknya adalah the rise. Ya. Halo. Jadi subjeknya itu the rise, bukan multinationals. Kenapa bukan multinationals? Karena multinationals itu di awalnya ada of, oke? Maka multinationals adalah object of preposition. Maka subjeknya adalah the rise. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya have. Ini verbnya. Oke. Sinkron nggak tuh? The rise-nya tap-tap layar dulu. Ya, makasih ya Erik udah nyuruh orang-orang buat tap-tap layar. Erik nih nggak pernah ketinggalan tap-tap layar.
Thank you, Eric. Nah, number 5 itu the rise subject, ya. Subjeknya bentuk tunggal. Subjeknya bentuk tunggal. Kemudian have itu untuk bentuk plural kan? Ya kan? Maka the rise harusnya has. The rise has. Bukan di ultimatum sama si Eric. Tap-tap layar dulu kata Eric. Tuh. Tahu tunggalnya dari subjek. Iya, subjeknya kan the rise nih. Rise ini kan tunggal, tidak ada akhiran s. Kalau ada akhiran s, kalau kata benda ada akhiran s itu kan bentuknya jamak biasanya, kebanyakan. Nah, kemudian kalau misalnya subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Have itu kan untuk have itu kan bentuk verb one untuk subjek jamak gitu. Jadi nggak bisa, harusnya has. Oke, lanjut number 6 guys. Number 6, ada yang udah jawab A, have katanya. Kalau mau private class kemana, Miss? Yeah, you can send me your DM if you want to know about my private class, okay? Total ada berapa pembahasan? Ini buku Longman yang introductory, Miss. Kalau yang introductory itu structure sama written expression-nya ada 25 skill semuanya. Tapi ada satu buku lagi yang complete course itu banyak, skillnya bisa 50-an. Jadi ini yang introductory-nya. Introductory itu yang masih kayak buku perkenalan. Ini siapa sih Legendes? Udah makan. Mau kurs sama Miss ya? Kan udah Miss Tresna. Masih jadi murid saya loh. Jelas banget. Makasih Miss Tresna. Gimana kemarin ujiannya? Aku penasaran loh hasilnya Miss. Longman ada, kayaknya ada sih secangkir teh. Coba lihat di Google ya, rasanya ada. Kalian type aja Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Nah ini buku itu yang saya pakai sekarang. Oke, iya yang dibahas simak keluar. Oh syukur deh. Semoga hasilnya bagus ya Miss ya. Semoga hasilnya bagus. Oke, lanjut guys. Nomor berapa sih lagi? Nomor 6 ya. All of the is. Nah, coba lihat. Inversion juga ada. Oh, inversion juga ada verb dan subject. Oke, syukurlah. Yang udah kita pelajarin keluar ya. Oke. All of the east, west interstate highways in the United States has even numbers. Oke, pertanyaannya. Ada 2 verb nih di sini. Ada has 1 ya kan. Ini kan verb nih. Kemudian are juga verb kan. Nah, kita harus cek masing-masing itu verb itu miliknya siapa. Si has ini punya siapa? Highways atau United States? While north-south interstate highways are highways, betul. Jadi ini ada all of the. Ini tadi skill 12. Expression of quantity. Kalau ada expression of quantity, kita lihat benda sesudahnya. Benda sesudahnya adalah east, west, interstate, highways. Yang ini berarti subjeknya ya. Si highways-nya east, west, interstate, highways. Ini subjeknya. In the United States bukan. Itu adalah object of preposition. Ya, United States object of preposition. Maka subjeknya highways. Highways-nya jamak, tapi di sana verbnya has. Harusnya have ya. Iya. Kalau yang are udah benar? Udah. Karena di sini subjeknya udah berbentuk jamak nih. North, South, Interstate, Highway sudah berbentuk jamak subjeknya. Maka are udah bener. Ya, yang salah yang A. Oke, good job everyone. Kita lanjut ke number 7 ya. Harusnya have Miss yang mana? Number 7? Oh, yang tadi masih number 6.
Iya, number 6 tadi harusnya have. Karena subjeknya highways. Radit. Iya. Kepotong number 7. Oh ya? Bentar ya. Number 7 yang mana? Jawabannya? Were harusnya was, subjeknya a massive star tunggal. Oke, wow, lengkap sekali penjelasannya Kaizo. Was, oke, coba kita cek ya. When a massive star in the large Magellanic Cloud exploded in 1987, a wave of neutrinos. Nah, jadi ya kalimatnya subjek verbnya dimulai di sini ya, a wave. Jadi subjeknya adalah a wave ini subjek. Neutrinos bukan subjeknya. Karena neutrinos ini adalah object of preposition of. Oke, maka subjeknya a wave. Terus verbnya yang mana? Verbnya were. Ini were. Subjeknya kan tunggal nih, a wave. Sebuah, satu. Maka verbnya juga harus tunggal, yaitu was. Ya. The answer is C. Harusnya was ya. Okay, good job everyone. Yeah, a wave. Okay, lanjut number 8. Some of the agricultural practices used today is responsible for fostering desertification. C. Okay. Most of you say that the answer is C. Is harusnya R. Oke, iya. Nah, ada some of the tadi di skill 12 ya. Kalau ada expression of quantity, yang kita lihat itu benda sesudahnya. Benda sesudahnya kita bukan lihat sum-nya ya. Yang kita lihat benda sesudahnya. Benda sesudahnya apa? Agricultural practices used today is responsible for fostering the Karena di sini practices-nya jamak, plural, maka verbnya juga harus jamak are gitu. Ya, so the answer is C. R harusnya. Okay, lanjut number 9. What do you think the answer for number 9? Okay, what about number 9, guys? It's C. C is okay. C, B, oke ada juga yang jawab B, C karena ada every harusnya is. Ya, itu tadi di skill 13 ya, yang ada every ya. Every open space. Ya, maka subjeknya yang mana sih? Space. Subjeknya space atau area? Subjeknya space ya. Ya. Jadi ada every open space ini adalah subjeknya. The targeted area bukan subjek karena dia object of preposition in, ya. In the targeted area ini prepositional phrase. Dia bukan subjek. Maka every open space that has. Nah, that ini kan masih merujuk kepada si every open space kan? Every open space in the targeted area that has, that ini masih merujuk kepada every open space, which is dia tunggal. Maka has ini juga harus tunggal, benar. Has grass
and a few bushes are occupied by the white-crowned sparrow. Every open space in the targeted area that has grass and a few bushes. Oh, oke. Ya. Jadi has ini benar. Tadi yang jawab B, berarti B ini benar ya, karena has ini miliknya si that. That ini merujuk kepada every open space. Jadi has benar ya. Tunggal dia. Kemudian kita lihat are. Berarti are ini berarti si every open space ini kan belum ketahuan verbnya yang mana. Verbnya yang si ya. Jadi in the targeted area that has a grass and few bushes, that has grass and few bushes itu adalah satu klausa berbeda. Itu klausa kedua ya. Maka verb untuk si every open space adalah are. Every open space-nya tunggal, tapi di sini are-nya verbnya bentuk jamak. Maka are di sini supposed to be is ya. Aman ya? Number 9, the answer is C ya. Number 9, the answer is C. Radit pusing. Ya, jadi bukan every open space itu verbnya bukan has ya. Verbnya are. Has itu verb untuk that gitu. That ini tadi masih merujuk kepada every open space gitu loh. Oke, jadi intinya itu every open space are occupied. Every open space-nya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal is. Gitu, oke? Kita belajar sama Miss nggak pusing, saya jelas banget. Waduh, makasih banyak Miss Tresna. Karena ada that, jadi has-nya bukan buat open space ya Miss. Bukan. Has ini bukan punya every open space. Has ini subject verb untuk si that. Ya, jadi that ini adalah konektor yang juga berfungsi sebagai subjek gitu ya. That ini konektor dan subjek. Dan di sini that ini supaya kita tahu that-nya tunggal atau jamak, kita lihat dia merefer kepada siapa? Dia merefer kepada si every open space-nya gitu. Berarti that ini juga tunggal gitu loh. Maka has benar. Nah, berarti kan kalau kita lihat belum ada nih verb untuk si every open space. Verbnya yang ini, si are ini gitu. Oke? Satu lagi ya. Satu lagi nomor 10. Okay, what about number 10, the last one? Kelihatan nggak? Okay. The last one, guys, number 10. What do you think the answer for number 10? C. Kalau buku Longman ini ada kunci jawabannya nggak, Miss? Kayaknya kalau yang lengkapnya ada ya. Kalau soalnya yang punya saya ini cuma yang structure-nya doang, nggak ada. Nggak ada kunci jawabannya kalau yang punya saya. Mungkin kalau kita download yang lengkapnya, mulai dari listening sampai reading, semuanya benar-benar buku lengkap. I think yes, ada. Oke, what about number 10? Number 10 C, karena Sunsets. Buku apa itu? Buku Longman. Longman Introductory Test for the Longman Introductory Course for the TOEFL test. B, Puts. Okay, let's see. Number 10. Krakatoa is remembered as the volcano that put. Oke, ada yang bilang bahwa putnya itu harus plus S. Thanks. Okay, you're welcome, cute. Tadi nyari di Google ada PDF-nya. Oke, syukurlah kalau ada. Bisa di-download aja ya. Free download. Alright, number 10. Nah, berarti Krakatoa ini kan subjek. Kemudian verb untuk si Krakatoa yang mana? Verb untuk Krakatoa adalah is, right? Nah, Krakatoa itu singular, kemudian verbnya juga singular, maka is itu benar. Yang A oke, yang A benar. Kemudian kalau kita lihat put ya, Krakatoa is remembered as the volcano that put
so much ash into the air that sunsets around the world. Oke, tadi ada yang jawab B, ada juga yang jawab C. Sekarang kita lihat, dua-duanya ini kebetulan adalah verb. Apakah put-nya ditambahkan S atau was-nya yang jadi were? Coba kita cek ya, put ini milik siapa? That put. Put ini adalah verb miliknya si that, ya kan? Nah, sekarang kita harus tahu dulu that ini merujuk kepada siapa? Krakatoa is remembered as the volcano that. Nah, that ini merujuk kepada the volcano. Volcanonya tunggal, maka that di sini tunggal. Right? That-nya tunggal berarti put-nya harus tunggal. Sementara put-nya di sini bentuk verb one. Bentar. That sunsets around the world. Iya. Put-nya di sini harusnya plus S, right? Jadi puts kan? Gimana dengan yang C, was? Tadi ada juga yang jawab C, was. Harusnya were katanya. Coba kita lihat ya. Was ini punyanya siapa? That put so much ash into the air that sunsets around the world was affected. Nah, jadi ada that lagi. Bahwa that ini hanya sebagai konektor ya. That di sini hanya sebagai konektor. Berarti sunsets di sini adalah subjeknya. Oke? Subjeknya sunset. Sunsets around the world. Around the world. Nah, the world ini adalah object of preposition. Kemudian ada was affected. Oke, was di sini adalah si verb untuk sunset. Oh, oke. Berarti put di sini verb to, right? Karena sunsets sama was, ya kan? Coba lihat. Sunsets sama was nggak sinkron. Sunsetsnya plural, jamak, ya kan? Sementara was-nya singular. Harusnya was ini jadi were. Ya, ini yang salah. C yang salah ya, C jawabannya. Bagaimana dengan put? Berarti put ini verb to. Yes, putnya verb to. Tadi karena Miss lihat di sini is, ya kan? Di sininya is, jadi Miss kirain dia masih simple present. Ternyata put di sini adalah verb to. Karena bentuk verb to dari put juga put kan? Put. Verb 1, verb 2, verb 3-nya semuanya sama. Ya, put itu verb 2 ternyata guys. Ya, ini verb 2. Berarti putnya benar, ya. Putnya sudah benar, is-nya juga benar. Yang salah adalah was. Harusnya were affected karena were ini miliknya si sunset. Sunsetnya jamak, maka verbnya juga harus jamak. Oke? Kenapa verb 2, Miss? Jadi dari itu rujukannya ke subjek sebelumnya. Iya, kita lihat sebelumnya ada apa. Kenapa verb to? Karena coba kita lihat ya secara pengertian ya. Krakatoa is remembered as the volcano that put so much ash. Nah, itu pasti terjadi di masa lampau lah ya. Jadi Krakatoa itu adalah gunung api yang menyemburkan banyak sekali debu. Itu di masa lampau. Berarti put so much ashes. Itu karena was-nya udah pasti salah, berarti ini put-nya benar. Berarti put di sana adalah verb to, gitu. Gitu ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa put di sana verb to karena ini salah. Was ini udah pasti salah. Ini karena subjeknya si sunsets. Berarti put di sini verb to, berarti benar dia. Gitu, nggak mungkin kan ada dua yang salah. Put salah, terus was juga salah. Jadi kita ingat, put itu kan bisa, verb to-nya kan juga put juga, gitu. Oke? Afterward, after apa maksudnya? Dari kejadiannya juga kata si trash team. Dari kejadian kan emang udah dari dulu Krakatoa Miss, jadi pasti past tense. Ya dari kejadiannya juga secara kita lihat artinya ya, itu kan udah kejadiannya di masa lampau, udah pasti dia verb to gitu. Yang di afterward, 2 years afterward, 2 tahun kemudian, 2 tahun sesudahnya gitu. Jadi afterward di sana hanya sebagai adverb, sebagai kata keterangan aja afterward, nggak masalah ya. Oke, aman. Kita sudah selesai pelajari 3 skill hari ini, guys. Aman ya, number 10 aman, right? Ya, jadi kita udah pelajari 3 skill. Nah, nanti in the next live streaming kita coba bahas TOEFL review exercise from skill 1 until skill 13.
Ya, kita bahas 3 skill hari ini. Oh, baru ini dijelasin online, paham. Wow, terima kasih. I'm happy that you understand, guys. Makasih kalau kalian udah paham. Ya, jadi hari ini kita udah bahas 3 skill. Skill 11, thank you 13. Skill 13, 12, 13. Skill 11, 12, 13. Semuanya itu berkaitan dengan subject verb agreement, ya. Besok I think in the next live streaming we will be discussing this TOEFL review exercise. Ya, jadi ini kalau yang ini udah review semua skill yang udah kita pelajari dari skill 1 di structure sampai skill 13. Makanya bentuk soalnya juga ada yang structure, juga ada yang written expression nih, gitu. I want more error recognition. Iya, ini nanti ada juga, Miss, error recognition-nya tuh. Ada tetap. Ini masih tetap error recognition kok. Masih. Live-nya tiap jam berapa nggak tahu, nggak menentu. Kalau lagi ada waktu kosong, kayak gini lagi nggak ada kelas, pagi ya saya bisa live. Miss, berarti that nggak selalu diikuti subject verb, bisa langsung verb ya, Miss? Iya, bisa. Jadi that itu bisa juga berfungsi sebagai subjek langsung gitu. Jadi dia sebagai konektor dan dia juga sebagai subjeknya. Jadi sesudah that langsung verb itu bisa. Kalau dia berfungsi sebagai pelakunya gitu. Karena kan pada dasarnya subjek itu kan pelaku. Kalau si that itu adalah pelakunya, maka dia itu juga sebagai subjeknya. Sesudahnya tidak perlu ada subjek lain gitu ya. Kenapa sunset jamak? Nih, lihat. Coba lihat nih. Sunsets around the world. Sunset di seluruh dunia. Jadi dia mau merefer kepada semua sunset-sunset yang ada di dunia, di seluruh dunianya gitu. Misalnya sunset di Indonesia, sunset di Malaysia, sunset di Amerika. Jadinya jamak, bermacam-macam jenis sunset di berbagai jenis dunia gitu loh maksudnya. Makanya sunsetnya jamak. Oke? Ada notif live, langsung pencet aja guys. Iya, makanya kalian aktifin dulu ininya, love orange-nya. Kalau yang udah aktifin love orange, pasti deh jadi priority. Berarti Miss, kalau that tanpa diikuti subjek, berarti harus dilihat that ini merujuk kemana gitu ya Miss? Iya, betul. Kalau sesudah that langsung ada verb gitu ya. Kalau that-nya berfungsi sebagai subjek, maka kita harus lihat dulu si that ini merujuk kepada subjek yang mana supaya kita tahu that ini jamak atau tunggal gitu. Oke? You get it? Paham ya? Understand? Right? Miss, do you teach as well? Iya, saya juga ngajar. I also have online class, guys. Udahan nih Miss? Iya, udahan. Kita udah dari jam 8 tadi, udah cukup dulu ya, everyone. I think that's gonna be all for today. Udah sampai, ya udah jam 9:30 juga. Got it. Okay, you're welcome. Thanks, Miss. Okay. You got it, yes. Thank you, Eric. Thank you, everyone. Ya, besok lagi lah in the next live ya. So that's why if you haven't followed me yet, please do follow me so you will be notified when I'm doing my live stream again. Alright? So yeah, I think that's gonna be all for this morning, everyone. Thank you so much for stopping by. Thank you so much for joining. Thank you, Miss. Sehat selalu, bahagia selalu. Thank you. Makasih doanya. Thank you ya. Udah itu aja hari ini ya. Udah 3 skill, kita juga udah bahas soal correct and correct, udah juga bahas soal error recognition. I think that's gonna be all for this morning, everyone. Thank you so much for your participation during my live streaming. Bye-bye, Tres. Yeah, thank you so much for your participation on my live streaming, and I hope that I can see you again on our next live stream session. Yeah, I hope that you also learned something from our lesson this morning. Alright, so yeah, I think that's all, everyone. Thank you so much. I wish you all have a very, very great day. Bye bye.